Sakit kepala adalah kondisi yang sangat umum yang kebanyakan orang akan alami berkali-kali selama hidup mereka. Gejala utama sakit kepala adalah rasa sakit di kepala atau wajah. Ini bisa berdenyut, konstan, tajam, atau tumpul. Sakit kepala dapat diobati dengan obat-obatan, manajemen stres, dan biofeedback. Seberapa banyakkah sakit kepala pada orang dewasa? Jika kepala Anda berdenyut-denyut, Anda tidak sendirian. Sakit kepala adalah salah satu kondisi nyeri paling umum di dunia. Hingga 75% orang dewasa di seluruh dunia pernah mengalami sakit kepala dalam 1 tahun terakhir. Sakit kepala adalah penyebab umum ketidakhadiran dalam pekerjaan atau sekolah. Mereka juga mengganggu kehidupan sosial dan keluarga. Bagi sebagian orang, terus-menerus melawan sakit kepala dapat menyebabkan perasaan cemas dan depresi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kami akan membuat video tentang psikologi dan kesehatan ini 2 kali seminggu. Untuk itu, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Terima kasih. Apa saja jenis-jenis sakit kepala? Ada lebih dari 150 jenis sakit kepala. Mereka terbagi dalam 2 kategori utama, sakit kepala primer dan sekunder. Sakit kepala primer. Sakit kepala primer adalah yang bukan karena kondisi medis lain. Kategori tersebut meliputi sakit kepala klaster, migrain, sakit kepala persisten harian baru atau NDPH, New Daily Persistent Headache, sakit kepala tegang. Sakit kepala sekunder. Sakit kepala sekunder terkait dengan kondisi medis lain seperti penyakit pembuluh darah di otak, cedera kepala, tekanan darah tinggi atau hipertensi, infeksi, penggunaan obat secara berlebihan, sinus, trauma, tumor. Apa yang menyebabkan sakit kepala? Sakit kepala adalah hasil dari sinyal yang berinteraksi di antar otak, pembuluh darah, dan saraf di sekitarnya. Selama sakit kepala, mekanisme yang tidak diketahui mengaktifkan saraf tertentu yang mempengaruhi otot dan pembuluh darah. Saraf ini mengirimkan sinyal rasa sakit ke otak. Apa yang menyebabkan migrain? Migrain tidak sepenuhnya dipahami, tetapi para peneliti menemukan bahwa migrain terjadi ketika sel-sel saraf yang tidak stabil bereaksi berlebihan terhadap berbagai faktor atau pemicu. Sel-sel saraf mengirimkan impuls ke pembuluh darah dan menyebabkan perubahan kimia di otak. Hasilnya adalah rasa sakit yang melumpuhkan. Apa yang memicu sakit kepala dan migrain? Pemicu umum sakit kepala, tegang atau migrain meliputi penggunaan alkohol, perubahan pola makan atau tidur, depresi, stres emosional yang berhubungan dengan keluarga dan teman, pekerjaan atau sekolah, penggunaan obat yang berlebihan, ketegangan mata, leher, atau punggung yang disebabkan oleh postur tubuh yang buruk, petir, kebisingan, perubahan cuaca. Seperti apa rasanya sakit kepala? Berdasarkan rasa sakitnya, sakit kepala bisa dikelompokkan ke dalam 7 jenis, yaitu sakit kepala tegang. Sakit kepala tegang atau tension headache adalah jenis kepala yang paling umum. Sakit kepala tegang cenderung konsisten tanpa berdenyut, ringan hingga sedang di kedua sisi kepala atau bilateral, responsif terhadap pengobatan yang dijual bebas, lebih buruk selama aktivitas rutin seperti membungkukkan atau berjalan ke atas. Kedua, migrain. Migrain adalah jenis sakit kepala primer kedua yang paling umum. Gejala migrain meliputi nyeri sedang hingga berat, mual atau muntah, nyeri berdenyut, nyeri yang berlangsung 4 jam sampai 3 hari, kepekaan terhadap cahaya, kebisingan atau bau, sakit perut. 3. Sakit kepala klaster.
Sakit kepala klaster adalah jenis sakit kepala primer yang paling parah. Sakit kepala klaster datang dalam kelompok atau klaster, biasanya di musim semi atau musim gugur. Mereka terjadi 1 hingga 8 kali per hari selama periode klaster yang dapat berlangsung 2 minggu hingga 3 bulan. Sakit kepala mungkin hilang sepenuhnya atau menjadi remisi selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, hanya untuk kambuh kemudian. Rasa sakit dari sakit kepala klaster adalah intens dengan sensasi terbakar atau menusuk, terletak di belakang salah satu mata atau di daerah mata tanpa mengubah sisi, berdenyut atau konstan. 4. Sakit kepala persisten harian baru. Sakit kepala persisten harian baru atau New Daily Persistent Headache (NDPH) datang tiba-tiba dan berlangsung selama lebih dari 3 bulan. Mereka biasanya terjadi pada orang yang tidak sering mengalami sakit kepala sebelumnya. Rasa sakit NDPH adalah konstan dan gigih tanpa mereda, terletak di kedua sisi kepala, tidak responsif terhadap obat. 5. Sakit kepala sinus. Sakit kepala sinus adalah sakit dari infeksi sinus yang menyebabkan kemacetan dan peradangan pada sinus atau saluran terbuka di belakang pipi dan dahi. Orang-orang dan bahkan penyedia layanan kesehatan sering salah mengira migrain sebagai sakit kepala sinus. Sakit kepala sinus meliputi rasa tidak enak di mulut, rasa sakit yang dalam dan konstan di tulang pipi dan dahi Anda, pembengkakan wajah, rasa penuh di telinga, demam, nyeri yang memburuk dengan gerakan kepala tiba-tiba atau mengejan, keluarnya lendir atau ingus. 6. Sakit kepala akibat penggunaan obat. Sakit kepala akibat penggunaan obat atau sakit kepala rebound menyerang hingga 5% orang. Ini terjadi ketika Anda sering mengkonsumsi obat-obat peredar nyeri untuk sakit kepala. Akhirnya, kebiasaan tersebut benar-benar dapat meningkatkan jumlah sakit kepala Anda. Tanda-tanda sakit kepala akibat penggunaan obat adalah sakit kepala menjadi lebih sering, lebih banyak hari dengan sakit kepala daripada tanpa sakit kepala, rasa sakit yang lebih buruk di pagi hari. 7. Sakit kepala pada anak-anak. Sebagian besar anak-anak mengalami sakit kepala saat mereka memasuki sekolah menengah. Untuk sekitar 20% dari mereka, sakit kepala tegang dan migrain adalah masalah yang berulang. Mirip dengan orang dewasa, pemicu sakit kepala pada anak-anak antara lain makanan tertentu yang memicu sakit kepala bagi individu, perubahan dalam tidur, faktor lingkungan, stres. Gejala sakit apa yang memerlukan perawatan medis segera? Jika Anda atau anak Anda mengalami salah satu gejala sakit kepala ini, segera dapatkan perawatan medis. Sakit kepala yang tiba-tiba, baru dan parah. Sakit kepala yang berhubungan gejala neurologis seperti kelemahan, pusing, tiba-tiba kehilangan keseimbangan atau jatuh, mati rasa atau kesemutan, kelumpuhan, kesulitan bicara, kebingungan mental, kejang, perubahan kepribadian perilaku yang tidak pantas, perubahan penglihatan yaitu penglihatan kabur, penglihatan ganda atau ada titik buta. Sakit kepala disertai demam, sesak napas, leher kaku atau ruam. Sakit kepala yang membangunkan Anda di malam hari. Sakit kepala dengan mual dan muntah yang parah. Sakit kepala yang terjadi setelah cedera kepala atau kecelakaan. Mendapatkan jenis sakit baru setelah usia 55 tahun. Gejala yang memerlukan janji ditemu dengan penyedia layanan kesehatan Anda atau spesialis sakit kepala. Hubungi penyedia layanan kesehatan Anda jika Anda atau anak Anda memiliki salah satu dari gejala berikut. 3 atau lebih sakit kepala per minggu. Sakit kepala yang semakin parah dan tidak kunjung hilang. Perlu minum obat pereda nyeri setiap hari atau hampir setiap hari untuk sakit kepala Anda. Perlu lebih dari 2 hingga 3 dosis obat bebas per minggu untuk meredakan gejala sakit kepala. Sakit kepala yang dipicu oleh aktivitas, batuk, membungkuk, atau aktivitas berat. Sakit kepala, riwayat sakit kepala tetapi telah memperhatikan perubahan baru-baru ini dalam gejala sakit kepala Anda.
Bagaimana cara mengobati sakit kepala? Salah satu aspek terpenting dalam mengobati sakit kepala adalah mencari tahu pemicunya. Mempelajari apa itu pemicunya, biasanya dengan mencatat sakit kepala, dapat mengurangi jumlah sakit kepala yang Anda alami. Setelah Anda mengetahui pemicunya, penyedia layanan kesehatan Anda dapat menyesuaikan perawatan untuk Anda. Misalnya, Anda mungkin mengalami sakit kepala saat tegang atau khawatir. Teknik konseling dan manajemen stres dapat membantu Anda menangani pemicu ini dengan lebih baik. Dengan menurunkan tingkat stres Anda dapat menghindari sakit kepala akibat stres. Tidak setiap sakit kepala membutuhkan obat. Berbagai perawatan tersedia, tergantung pada jenis, frekuensi, dan penyebab sakit kepala Anda. Opsi atau pilihan perawatan meliputi manajemen stres. Manajemen stres mengajarkan Anda cara mengatasi situasi stres. Teknik relaksasi sangat membantu dalam mengelola stres. Anda menggunakan pernapasan dalam, relaksasi otot, gambaran mental, dan musik untuk meredakan ketegangan Anda. Umpan balik bio atau biofeedback. Biofeedback mengajarkan Anda untuk mengenali kapan ketegangan terbentuk di tubuh Anda. Anda belajar bagaimana tubuh Anda merespon situasi stres dan cara untuk menenangkannya. Selama biofeedback, sensor terhubung ke tubuh Anda. Mereka membantu respon fisik Anda yang tidak disengaja terhadap sakit kepala yang meliputi peningkatan tingkat pernapasan, detak nadi, detak jantung, suhu, ketegangan otot, dan aktivitas otak. Obat-obatan. Sakit kepala tegang sesekali biasanya merespon dengan baik terhadap penghilang rasa sakit yang dijual bebas. Namun perlu diketahui bahwa menggunakan obat ini terlalu sering dapat menyebabkan sakit kepala harian jangka panjang. Untuk sakit kepala yang sering atau parah, penyedia Anda dapat merekomendasikan obat sakit kepala yang diresepkan. Triptan dan jenis obat lain dapat menghentikan serangan migrain. Anda meminum obat tersebut pada tanda-tanda pertama dari sakit kepala yang akan datang. Untuk obat tekanan darah tinggi, kejang, dan depresi terkadang dapat mencegah migrain. Penyedia layanan kesehatan Anda mungkin merekomendasikan untuk mencoba salah satu obat ini untuk mengurangi frekuensi sakit kepala. Bagaimana saya bisa mencegah sakit kepala? Kunci untuk mencegah sakit kepala adalah mencari tahu apa yang memicu. Pemicunya sangat spesifik untuk setiap orang, yaitu apa yang membuat Anda sakit kepala mungkin tidak menjadi masalah bagi orang lain. Setelah Anda menentukan pemicu, Anda dapat menghindari atau meminimalkannya. Misalnya, Anda mungkin menemukan bahwa aroma yang kuat membuat Anda marah. Menghindari parfum dan produk beraroma dapat membuat perbedaan besar dalam berapa banyak sakit kepala yang Anda alami. Hal yang sama berlaku untuk pemicu umum lainnya seperti makanan yang menyusahkan, kurang tidur, dan postur tubuh yang buruk. Namun, banyak orang tidak dapat menghindari pemicu atau tidak dapat mengidentifikasi pemicu. Dalam hal ini, pendekatan multidisiplin yang lebih personal dengan spesialis sakit kepala seringkali diperlukan. Apakah ada obat sakit kepala yang bisa saya coba di rumah? Anda dapat mengobati sakit kepala ringan sesekali di rumah dengan pereda nyeri yang dijual bebas. Perawatan diri lainnya untuk sakit kepala meliputi 1. Menerapkan paket panas atau dingin ke kepala Anda. 2. Melakukan latihan peregangan. 3. Memijat kepala, leher, atau punggung Anda. 4. Beristirahat di ruangan yang gelap dan sunyi. 5. Jalan-jalan. Demikian pembahasan tentang sakit kepala, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih dan salam.